Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zahra Lutfila dari kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan umum, salah satunya tokoh ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah yaitu Al-Farabi. Al-Farabi mempunyai nama lengkap Abu Nasr Muhammad bin Tarham bin Uzaqa Farabi. Ia lahir di Farab pada tahun 870 Masehi dan wafat di Aleppo atau Suriah pada tahun 950 Masehi. Ia sangat senang dengan belajar dan ilmu, maka wajar bila memiliki otak yang cerdas. Al-Farabi senang belajar ilmu agama dan bahasa. Bahasa Arab, Turki, dan Persia telah dia kuasai. Bahkan, ia mampu menguasai 70 bahasa dan berbagai cabang ilmu. Ia juga mempelajari filsafat, logika, matematika, etika, ilmu politik, dan musik. Hidupnya sering berpindah tempat dari waktu ke waktu. Setelah dewasa, ia tinggal di Baghdad selama 20 tahun. Hasil karya Al-Farabi dalam berbagai bidang diantaranya logika, fisika, ilmu jiwa, kimia, ilmu politik, dan musik. Karya beliau yang terkenal adalah Al-Jami' Baina Ra'yi Al-Hakimaini atau mempertahankan dua pendapat filsuf, Plato dan Aristoteles, dan Uyun Al-Mas'ali, pokok-pokok persoalan. Karangan-karangan Al-Farabi yang lainnya yaitu Agradlu Maba'da At-Tabi'ah, Tahsil As-Sa'adah, Al-Ra'yu Ahlil Madinah Al-Fadilah, Maqalat fi Al-Ma'ani Al-Aqlu, Isan Al-Ulum, As-Siyasat Al-Madaniyah, dan Risalah Al-Aqlu. Al-ilmu bi al-mawjudat bi mahiyya al-mawjudat merupakan definisi filsafat yang dikemukakan oleh Al-Farabi, merupakan ilmu yang menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada, termasuk menyingkap tabir metafisika penciptaan. Tuhan menurutnya ialah sebab utama dari semua wujud yang ada di muka bumi ini, selaras dengan pernyataan Aristoteles tentang adanya wujud Tuhan yang maha hidup, azali dan abadi, tiada yang paling awal darinya dan tiada paling akhir darinya, tidak membutuhkan irodat yang muaranya adalah sebuah pilihan, karena sejatinya Tuhan adalah lambang kesempurnaan. Al-Farabi sependapat bahwa alam ini baru yang terbentuk dari suatu yang tidak ada. Di bidang filsafat ketatanegaraan, Al-Farabi membagi negara menjadi 5 bentuk, yaitu negara utama, negara orang-orang bodoh, negara orang-orang fasik, negara yang berubah-ubah, dan negara sesat. Yang pertama yaitu negara utama atau yang disebut Al-Madinah Al-Farabi. Artinya, negara yang penduduknya selalu dilingkupi bahagia. Bentuk negara ini dipimpin oleh para nabi dan dilanjutkan oleh para filsuf. Yang kedua yaitu negara orang-orang bodoh atau yang disebut Al-Madinah Al-Jahiliyah. Artinya, negara yang penduduknya tidak pernah merasakan kebahagiaan. Yang ketiga yaitu negara orang-orang fasik atau yang disebut Al-Madinah Al-Fasikoh. Artinya, negara yang penduduknya merasakan kebahagiaan tetapi perilaku mereka sama dengan penduduk negara orang-orang bodoh. Yang keempat yaitu negara yang berubah-ubah atau yang disebut Al-Madinah Al-Mutabadillah. Artinya, penduduk negara ini sebelumnya berpikiran dan berpendapat seperti yang dimiliki penduduk negara utama, tetapi mengalami kehancuran. Yang terakhir yaitu negara sesat atau yang disebut Al-Madinah Al-Dhallah. Artinya, negara yang pemimpinnya menganggap dirinya mendapat wangsit atau wahyu. Para penguasanya menipu rakyat dengan ucapan dan tindakan. Konsep negara ini adalah negara etik, bahwa peraturan yang menjadi dasar untuk mengurus kepentingan umum, peraturan tersebut tak dapat diputus oleh kemauan atau pendapat seseorang atau rakyat seluruhnya, melainkan ditentukan oleh suatu ajaran yang berdasarkan pengetahuan dengan tata cara yang baik. Jadi seperti itulah uraian singkat dari tokoh ilmuwan Al-Farabi yang saya ketahui. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.